Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Teddy Sutanto selaku dosen pengampu pada mata kuliah Penilaian Resiko Teknologi Informasi. Sebelum memulai ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di nama saya Fikri Akbar Fareji dengan NIM 22051163 dari kelas TI 22A. Untuk penelitian yang saya ambil yaitu judulnya Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Sistem Informasi Rekam Medis Digital atau e-health pada rumah sakit. Untuk yang melatar belakangi saya mengambil penelitian tersebut adalah implementasi rekam medis digital atau e-health bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan kesehatan. Namun, dari ketergantungan pada sistem ini memunculkan risiko besar seperti serangan cyber, kegagalan infrastruktur, dan kebocoran data sensitif yang dapat mengancam keselamatan atau jiwa pasien. Oleh karena itu, manajemen risiko teknologi informasi sangat mendesak untuk diterapkan guna menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data medis serta menjaga kredibilitas institusi rumah sakit. Untuk rumusan masalahnya itu yang pertama ada apa saja ancaman utama terhadap kerahasiaan data pasien pada sistem rekam medis digital. Lalu yang kedua, bagaimana efektivitas manajemen risiko dalam pengendalikan gangguan operasional layanan medis. Lalu yang ketiga, sejauh mana kompleksitas infrastruktur teknologi informasi memengaruhi potensi kegagalan teknis di rumah sakit. Lalu yang terakhir, bagaimana dampak insiden resiko teknologi informasi terhadap kerugian finansial dan reputasi jangka panjang. Jadi tujuan dari strategi mitigasi tersebut adalah yang pertama untuk menjamin keamanan data. Jadi untuk melindungi kerahasiaan data medis dari akses ilegal atau kebocoran. Lalu yang kedua untuk meningkatkan resiliensi. Jadi untuk memastikan pemulihan cepat terhadap gangguan teknis agar layanan tetap berjalan. Lalu yang ketiga, untuk memperkuat integritas. Jadi untuk menjamin data medis tetap akurat, konsisten, dan tidak dimanipulasi. Lalu yang terakhir, kepatuhan regulasi. Jadi untuk memenuhi standar pelindungan data pribadi dan keamanan cyber seperti ISO 27001. Landasan teori dari CIA Triad. CIA Triad adalah model fundamental yang menjadi parameter utama dalam menjaga keamanan sistem informasi rekam medis digital. Model ini terdiri dari 3 pilar utama. Yang pertama itu ada confidentiality, confidentiality atau kerahasiaan. Jadi menjamin bahwa data medis pasien yang bersifat sensitif hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki otoritas sah melalui enkripsi dan kontrol akses yang ketat. Lalu yang kedua, integrity atau integritas. Jadi menjamin bahwa informasi rekam medis tetap akurat, konsisten, dan tidak mengalami perubahan tanpa izin selama siklus hidup data tersebut. Lalu yang terakhir, availability atau ketersediaan. Jadi memastikan bahwa sistem dan data medis selalu dapat diakses oleh tenaga medis kapanpun dibutuhkan, terutama dalam situasi darurat medis. Untuk metodologi penelitian yang saya ambil, yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran mendalam dan sistematis mengenai fenomena risiko pada sistem rekam medis digital. Jadi berikut adalah tahapan metodologi yang saya gunakan. Yang pertama itu ada objek penelitian. Jadi objek penelitian saya itu fokus pada infrastruktur e-health yang mencakup aset informasi, perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, serta sumber daya manusia dan prosedur. Lalu yang kedua, teknik pengumpulan data. Jadi dilakukan melalui studi pustaka, observasi dokumentasi teknis, analisis komparatif dengan standar internasional ISO 27001 atau NIST, serta simulasi ancaman cyber. Lalu instrumen penilaiannya. Jadi menggunakan matriks analisis resiko 3x3 untuk mengukur skala kemungkinan, likelihood, dan skala dampak impact.
Lalu yang terakhir metode analisis. Jadi menerapkan analisis resiko semi kuantitatif yang meliputi identifikasi aset, penilaian resiko, skor risiko, jadi risk level sama dengan likelihood kali times impact, hingga perumusan strategi mitigasi. Lalu selanjutnya ada identifikasi aset teknologi informasi. Jadi aset teknologi informasi merupakan instrumen strategis yang menyimpan kepercayaan dan keselamatan pasien. Berikut adalah rincian aset utama yang menjadi fokus penilaiannya. Yang pertama itu ada service database medis. Jadi gunanya untuk pusat penyimpanan data rekam medis elektronik atau EHR yang memiliki nilai kritikalitas tertinggi. Lalu ada aplikasi e-health, platform utama untuk input diagnosa secara real time oleh dokter dan pemantauan pasien oleh perawat. Lalu ada infrastruktur jaringan, itu gunanya untuk jalur komunikasi data, intranet, dan internet yang menghubungkan unit UGD, laboratorium hingga farmasi. Lalu ada kredensial dan akun pengguna. Jadi identitas digital yang berfungsi sebagai kunci akses untuk mengontrol keamanan data sensitif pasien. Yang terakhir ada workstation dan terminal medis. Jadi gunanya untuk perangkat fisik seperti PC atau tablet di titik layanan yang menentukan kecepatan pelayanan pasien. Untuk analisis dan penilaian risiko. Jadi berdasarkan hasil pembobotan menggunakan matriks risiko, berikut adalah peta ancaman utama pada sistem rekam medis digital. Pertama itu ada risiko sangat tinggi atau kritikal. Jadi risiko yang sangat tinggi ini adalah kebocoran data pasien menempati skor tertinggi 9. Berarti itu sudah sangat kritikal sekali karena berakibat pada pelanggaran hukum serius dan hilangnya kepercayaan publik. Lalu ada risiko tinggi atau high. Yang pertama itu ada sistem down. Jadi dampaknya dapat melumpuhkan seluruh pelayan medis darurat secara instan. Lalu kerusakan atau data hilang. Skenario fatal yang menghambat keputusan klinis dokter karena hilangnya riwayat medis tanpa cadangan. Lalu akses ilegal. Jadi kelemahan pada disiplin keatasan di staf memiliki probabilitas tinggi yang mengancam integritas data. Yang terakhir ada risiko sedang atau medium. Infeksi seperti virus atau malware yang umumnya mengganggu operasional terminal komputer namun masih dapat diisolasi sebelum menyebar ke server pusat. Nah, untuk strategi mitigasi dan pengendaliannya. Jadi guna untuk menciptakan pertahanan berlapis, defense in depth, berikut adalah langkah pengendalian yang diusulkan. Yang pertama itu ada keamanan data, kerahasiaan. Jadi kita harus mengimplementasikan enkripsi AES 256 pada basis data dan protokol TLS 1.3 untuk data yang berpindah serta rotasi kata sandi berkala. Lalu ada keandalan sistem, ketersediaan, jadi menggunakan load balancing dan menyediakan server cadangan redundancy untuk mencegah layanan berhenti secara total. Lalu kita memerlukan pemulihan data juga untuk integritas. Menerapkan strategi 321, 3 salinan, 2 media berbeda, dan 1 salinan di cloud untuk menjamin data tidak hilang. Lalu yang keempat ada manajemen akses, mewajibkan multifactor authentication atau MFA dan menerapkan prinsip least privilege melalui role based access control atau RBAC. Dan terakhir ada proteksi jaringan. Jadi kita memasang solusi endpoint detection dan response atau EDR terbaru serta menutup port USB fisik pada terminal rumah sakit. Baik, jadi kesimpulan dan saran dari penelitian kali ini adalah sistem rekam medis digital adalah aset strategis rumah sakit yang sangat rentan terhadap risiko kebocoran data dan kelumpuhan operasional. Analisis menunjukkan bahwa mitigasi melalui pertahanan berlapis seperti enkripsi dan strategi backup sangat mendesak dilakukan untuk menjamin keamanan serta ketersediaan layanan medis. Untuk keberlanjutan sistem, rumah sakit disarankan meningkatkan pelatihan keamanan bagi staf guna menekan human error, melakukan audit kerentanan secara berkala, serta berinvestasi pada infrastruktur cloud sebagai bagian dari rencana pemulihan bencana yang andal.
Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata maupun ada perkataan yang kurang dipahami, mohon maaf. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.